Shalom, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus melimpah bagi kita sekalian. Hari ini kita akan sharing kembali firman Tuhan mengenai Tuhan melihat hati. Dan topik hari ini adalah mengenai hati yang khawatir dan akhirnya menjadi takut. Pertanyaan yang pertama, kenapa sampai kok kita ada kekhawatiran? Sampai ada rasa ketakutan dalam hati kita. Ini adalah satu alat yang paling digemari iblis untuk melakukan dua hal. Itu sebagai pintu masuk ke dalam hati kita. Dia mulai dengan menabur kekhawatiran. Sekali kita termakan dengan umpan itu, dia akan masuk. Yang kedua, untuk menggoyahkan iman kita. Karena iblis tahu, iman itu yang bisa mengalahkan dunia. Seperti tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Maka tujuan dia melakukan kekhawatiran pada kita, agar dia bisa masuk dalam hidup kita dan menggoyahkan iman kita. Untuk itu saudara dan kasih Tuhan, normal manusia itu khawatir. Dalam Alkitab juga banyak tokoh-tokoh Alkitab yang merasa mengalami kekhawatiran. Daud, Musa, Yakub, banyak. Murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul. Tapi yang jadi masalah adalah kita tidak boleh membiarkan rasa khawatir itu berkepanjangan sehingga kita merasakan hidup penuh dengan ketakutan. Kenapa? Karena kalau kita membiarkan rasa khawatir itu terus-menerus, itu sama juga dengan kita mengizinkan iblis bekerja dalam hidup kita dan mencegah kita maju sesuai dengan rencana Tuhan. Contohnya dalam kasus Yeremia. Dalam Yeremia 1 ayat 6. Yeremia sangat khawatir. Tidak bisa bicara karena dia masih muda. Tapi untungnya dia lawan. Tuhan datang menolong dia. Sehingga dia jadi penyambung lidah Tuhan. Bayangkan kalau sampai dia tenggelam dalam kekhawatirannya. Tidak jadi dia menjadi nabi. Bahkan Yesus di Taman Getsemani. Di dalam Lukas 22 ayat 42 dan ayat 44. Yesus sempat berkata kepada Bapanya di sorga, "Jika engkau mau, ambillah cawan ini. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Dan saat itu ia sangat takut. Bisa bayangkan kalau Yesus tidak melawan itu. Dan dia menghentikan misinya untuk tidak mau menderita, tidak mau mati di kayu salib. Tidak mau menderita. Akibatnya apa? Kita semua yang menanggung penderitaan akibat dosa kita. Dan kita tidak selamat. Maka jangan biarkan rasa khawatir itu. Karena itu akan dipakai iblis untuk bekerja mencegah rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau berkepanjangan rasa khawatir kita menjadi rasa takut, lama-kelamaan kita tidak lagi mengandalkan Allah. Contohnya dalam kasus Daud. Saking khawatirnya suatu saat dia akan dibunuh oleh Saul, maka dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Padahal sudah berkali-kali dia ditolong Tuhan. Dia sekarang mengandalkan Filistin. Dan dia yakin kalau dia berlindung dalam Filistin, dia akan luput dari Saul. Seperti tertulis dalam 1 Samuel 27 ayat 1 dan seterusnya. Makin lama kita hidup dalam kekhawatiran, kita menjadi orang yang hidupnya dikendalikan oleh rasa khawatir itu. Dan nanti kita mengikuti khawatir kita itu. Mengambil keputusan-keputusan hidup dalam kekhawatiran. Itu dialami Daud. Setelah dia merasa khawatir bakal dibunuh Saul, dia mengandalkan Filistin. Dia benar-benar dengan pengikutnya 600 orang beserta seluruh keluarganya itu pergi ke Akis, Raja Gad, Raja Filistin. Dan mereka pergi tinggal di kota Gad. 1 Samuel 27 ayat 2-6. Dan lebih parah lagi, kalau kita hidup berkepanjangan dalam kekhawatiran, itu akan merusak hidup kita. Kenapa? Tuhan sendiri berfirman dalam Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Jadi kita tidak akan lagi dapat berdiri tegak seperti orang beriman.
kita malah akan membungkuk. Dibungkukkan oleh kekhawatiran itu. Seperti orang kalah perang. Ya, kalau orang menang perang kan bersorak-sorai, berdiri tegak. Tapi kalau sebagai tawanan perang, dia akan menunduk, membungkuk. Tanda menyerah. Nah, kita akan hidup seperti itu. Bahkan dalam Amsal 25 ayat 26 dinyatakan, walaupun kita orang benar atau yang dibenarkan, tapi kalau kita hidup dengan kekhawatiran, maka orang itu hidup seperti apa kata Tuhan? Seperti mata air. Memang mata air, tapi yang keruh. Dan memang sumber air, tapi sumber air yang kotor. Bayangkan. Lebih jauh lagi bahkan Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 13 ayat 22. Orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman, maka orang itu tidak akan berbuah. Padahal kita sama-sama tahu, dalam Roma 10 ayat 17 dinyatakan, iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Tapi kita setelah mendengar firman dan ternyata ada kekhawatiran dalam hidup kita, maka kekhawatiran itu akan menghimpit firman yang kita dengar itu. Bukannya kita malah tumbuh iman, malah kata Tuhan tidak berbuah. Contoh, kita sudah tahu firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b yang menyatakan roh yang ada dalam kamu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia. Tetap kita tahu, kita dengar firman itu. Harusnya kita punya iman. Tapi karena ada kekhawatiran, akhirnya firman tadi dihimpit. Akhirnya kita tidak lagi hidup seperti orang yang punya roh lebih besar. Kita malah membungkuk. Seperti tawanan. Nah, kalau kita sudah mendengar firman Tuhan dan dihimpit oleh kekhawatiran sehingga tidak berbuah, Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat 2, setiap rantingku yang tidak berbuah akan dipotong. Jadi walaupun kita tahu seharusnya kita menang, kita tidak menikmati kemenangan gara-gara kekhawatiran yang ditanamkan oleh si iblis. Jadi siapapun yang menanamkan kekhawatiran pada kita, itu antek-anteknya iblis. Yang kelima, apa yang terjadi kalau kita membiarkan kekhawatiran itu berlangsung terus dalam hidup kita? Kita tidak lagi merasakan damai sejahtera. Bagaimana mungkin ada orang punya rasa khawatir, tapi dia merasakan damai sejahtera? Tidak mungkin. Contohnya Daud. Karena kekhawatiran dia bakal dibunuh oleh Saul, Daud tidak merasakan damai sejahtera. Walaupun dia pergi ke Gad, dia tidak merasakan damai sejahtera. Kekhawatiran Yakub akan dibunuh oleh Esau, walaupun dia sendiri yang datang melalui utusannya meminta berdamai dengan Esau, dan Esau mau datang, tapi kan dia takut dibunuh oleh Esau. Kekhawatiran itu membuat dia mengambil keputusan, kelompoknya Yakub ini dibagi dua pasukan. Dengan pengertian kalau nanti Esau menyerang, paling-paling yang mati satu pasukan kedua masih bisa melarikan diri. Itulah kekhawatirannya. Bayangkan seperti itulah hidup orang-orang dalam kekhawatiran. Ingat, iblis akan bekerja kalau kita terus-terusan khawatir. Yang kedua, kita tidak akan lagi mengandalkan Allah. Yang kita akan dikendalikan mengikuti kekhawatiran itu sendiri. Dan keempat, kita akan rusak. Kita akan membungkuk seperti tawanan. Dan Tuhan katakan kita bagaikan mata air yang keruh. Sumber yang kotor, walaupun kita benar. Dan kita tidak akan berbuah. Terakhir, tidak akan rasakan damai sejahtera. Nah, bagaimana caranya kita supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran yang berkepanjangan sehingga kita hidup dengan penuh ketakutan bahkan dikendalikan oleh kekhawatiran itu? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sesuai dengan surat Rasul Petrus 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi yang pertama, serahkan kekhawatiranmu. Bukan satu, tapi segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya, bibit itu serahkan pada Tuhan. Itu bagiannya Tuhan. Jangan hanya kekhawatiran, dosa kita, kecemaran kita, murka Allah,
hukuman untuk kita, kutuk yang untuk kita, bahkan maut yang sebagian kita, itu Tuhan ambil. Apalagi yang sekedar kekhawatiran. Sekali lagi, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kita. Jadi kalau kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, ya, karena Dia yang memelihara kita. Nah, kalau kita sudah serahkan kekhawatiran itu, kita lepaskan dari diri kita, dari hati kita, lepas kosong hati kita, tidak punya lagi kekhawatiran, maka dalam 2 Timotius 1 ayat 7 Tuhan katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan lagi roh ketakutan, karena sudah diambil, sudah dikasih pada Tuhan, melainkan Tuhan berikan pada kita apa? Roh yang membangkitkan kekuatan. Sekarang kita punya kekuatan, punya kasih dan ketertiban, tertib, tidak panik. Jadi ciri-cirinya kalau kita sudah menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan memelihara kita, adalah apa? Kita sekarang mempunyai roh yang membangkitkan kekuatan. Kita menjadi kuat, tidak lagi kita membungkuk, tapi kita berdiri tegak karena kita punya kekuatan. Kita punya kasih dan kita punya ketertiban, tidak lagi panik. Nah, kalau kita sudah mempunyai kekuatan itu, maka yang ketiga, kita bisa melawan iblis. Dalam 1 Petrus 5 ayat 9 sambungan yang dikatakan, lawanlah dia, iblis, dengan iman yang teguh, karena dialah sumber penabur bibit kekhawatiran itu. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Bahkan dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis. Dilawan iblis itu. Kalau kita tidak melawan iblis, akibatnya apa? Semakin dalam rasa khawatir kita. Kalau semakin dalam, makin sulit kita nanti menghadapinya. Dan membuka pintu-pintu lain yang lebih besar untuk iblis masuk. Jadi, begitu kekhawatiran datang, segera tolak, segera lawan setelah engkau menyerahkan kekhawatiran pada Tuhan. Sehingga kau bisa rasakan roh yang memberikan kekuatan, kasih ketertiban dalam hidupmu. Jika kau mampu melawannya. Nah, kalau sudah kau lakukan, 3 hal yang sudah dilakukan, menyerahkan, mendapatkan roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Yang ketiga, kau lawan, maka sambungan dari Yakobus 4 ayat 7. Akibatnya apa? Karena itu tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis. Maka apa? Ia akan lari daripadamu. Dia lari. Jadi kekhawatiran itu juga lari. Iblisnya lari. Kalau iblis sudah lari, nggak bisa lagi dia menanamkan bibit kekhawatiran. Lari dia. Akibat yang kedua apa? Tidak lagi rasa khawatir pada kita. Dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekarang engkau doanya bukan lagi Tuhan minta ini minta itu, tapi kau sekarang doanya berubah menjadi apa? Dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, engkau telah melindungi aku. Terima kasih Tuhan, engkau telah menyembuhkan aku. Terima kasih Tuhan, engkau berkati aku. Permohonan doanya seperti itu. Kalau sebelumnya permohonannya yang gini, lindungi aku Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Ini walaupun belum ada kesembuhannya, doanya udah berubah. Terima kasih Tuhan, kau sembuhkan aku. Nah, itu imannya sudah timbul di situ. Jadi walaupun belum dirasakan, tapi dia sudah mengucap syukur. Itulah sebabnya dikatakan dalam Filipi 4 ayat 6, doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang ketiga, kau sekarang akan mengalami damai sejahtera yang sudah Tuhan Yesus berikan. Ingat loh, damai sejahtera itu bukannya akan diberikan, sudah diberikan. Dalam Yohanes 14 ayat 27, Yesus katakan begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan padamu. Makanya Yesus katakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, bagi orang-orang yang sudah menyerahkan khawatir pada Tuhan, bagi orang-orang yang sudah merasa mendapatkan roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban, dan sudah melawan iblis, dia akan merasakan damai sejahtera ini dan tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi kegentaran. Dan ingat, hidup orang beriman itu sama dengan mengizinkan Allah bekerja. Saya kasih contoh dalam Matius 9 ayat 28 sampai 30. Ini kisah mengenai orang buta. Saat Yesus berkata pada orang buta, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Itu beriman. Nah, karena dia katakan, ya Tuhan kami percaya, baru Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah padamu menurut imanmu, maka meleklah mata mereka. Jadi, kalau kita beriman percaya, itu sama dengan mengizinkan Allah bekerja atas hidup kita. Saudara,
Ada yang bertanya soal kasus 2 orang buta yang menjadi contoh dalam sharing ini, di mana dikatakan bahwa iman itu menggerakkan Tuhan untuk bekerja. Apakah cukup dengan mengatakan, ya Tuhan kami percaya, itu sudah menunjukkan orang itu beriman? Dan dalam kasus 2 orang buta itu, saat Yesus bertanya, apakah kau percaya? Lalu mereka menjawab, ya kami percaya. Dan saat itu juga Tuhan berkarya, jadilah menurut imanmu. Sementara di zaman sekarang ini banyak orang yang nyatakan juga percaya, tapi kok tidak langsung dijawab Tuhan ya. Seperti 2 orang buta ini langsung dicelikkan matanya. Mari kita lihat dulu kronologis kasus 2 orang buta ini. Ya. Ternyata kalau kita renungkan baik-baik dalam Matius 9 ayat 27, di situ dikatakan, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana. Jadi Yesus itu bukan dalam kondisi lagi diam. Yesus itu sedang dalam perjalanan. Yaitu Yesus itu sedang jalan. Ya. Dan jalan itu bukan sendiri. Di ayat-ayat sebelumnya, ya di Matius 9 ayat 18 sampai ayat 26, itu di sana disampaikan Yesus itu sedang dalam proses menyembuhkan anak perempuan dari kepala rumah ibadah, di mana orang-orang sedang berbondong-bondong bersama-sama Yesus. Jadi yang namanya 2 orang buta ini itu sedang mengikuti Yesus yang sedang berjalan bersama orang-orang lain. Itu satu kondisinya. Anda coba renungkan baik-baik. Yesus sedang berjalan dan ini ada 2 orang buta yang mengikutinya. Ya. Di sini tidak dikasih tahu ada yang menuntun atau tidak. Jadi ada 2 orang buta ini sendiri yang jalan itu Yesus. Nah, saudara bisa bayangkan 1 orang buta saja berjalan dalam kebutaan mengikuti satu rombongan, itu bukan hal mudah. Itu susah. Saudara tidak percaya, saudara dari kamar saudara tutup mata, saudara jalan keluar rumah. Itu kan sudah setiap hari kan saudara dari kamar jalan keluar rumah. Tapi sekarang ditutup matanya. Saudara bisa bayangkan betapa sulitnya sampai keluar ke rumah. Itu sendiri. Sekarang saudara 2 orang sama-sama tutup matanya. Nah, saudara lihat, lebih mudah atau lebih susah? Akan jauh lebih susah. Si buta menuntun yang buta. Kalau sendiri, Anda cuma berasumsi dengan pengertian sendiri. Tapi kalau 2 orang buta, itu punya asumsi pengertian yang berbeda. Sehingga makin sulit lah dia. Ya, mengikuti Yesus itu makin sulit. Dan dalam perjalanannya itu pun, ya, dia pasti terbelakang karena orang-orang yang bisa melihat itu lebih dekat pada Yesus. Dia tuh terseok-seok di belakang mengikuti dalam kondisi butanya, gelapnya itu loh. Lalu setelah itu Yesus katakan apa? Yesus masuk ke dalam rumah. Yesus masuk ke dalam rumah. Itu bukan satu rumah di situ. Saya nggak tahu ada berapa rumah, tapi pasti ada beberapa rumah. Saudara bisa bayangkan 2 orang buta ini berusaha mengikuti Yesus dengan setengah mati mengikutinya. Karena sama-sama buta, mungkin mereka yang satu mau ke kiri, satu mau ke kanan. Tapi tidak mudah, lebih mudah kalau sendiri. Ya, walaupun juga susah. Lalu masuk ke rumah di mana Yesus masuk. Itu juga tidak mudah. Masuk ke dalam rumah di mana Yesus itu ada di dalamnya. Tapi dalam perjalanan dia mengikuti Yesus itu, mereka sudah berteriak. Berseru-seru, bukan sekali. Berkali-kali berseru-seru itu artinya bukan sekali. Dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Dan Yesus tidak menengok mereka. Yesus tidak berhenti, lalu menyapa mereka. Tidak. Mereka berseru-seru terus. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Dan Tuhan tidak mendengarkannya, tidak menyapa, tidak berhenti. Tuhan tetap jalan terus. Dan mereka dengan susah payah mengikutinya. Sampai akhirnya masuk dalam rumah. Itu pun tidak mudah mereka mencari rumahnya sampai dapat juga masuk dalam rumah. Dan barulah bertemu Yesus. Dan dikatakan di dalam ayat 28, Matius 9:28 dikatakan, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka. Jadi bukan mereka datang menyapa Yesus, Yesusnya sekarang yang berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?
Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Jadi saudara perhatikan baik-baik ya. Jadi ini orang bukan hanya katakan saya percaya, tidak. Sudah ada proses sebelumnya yang menunjukkan perbuatan mereka itu menunjukkan mereka percaya. Dengan susah payah mereka berjalan mengikuti Yesus. Dia berteriak-teriak minta tolong dan belum ada respon dari Tuhan. Ya. Tidak langsung respon Tuhan itu. Dan mereka jalan terus. Tuhan tidak merespon, dia tidak diam. Dia terus jalan mengikuti. Tuhan tidak berhenti. Tuhan jalan terus meninggalkan mereka. Mereka tidak urung, tetap jalan terus mengikuti Yesus. Nah itu salah satu bukti bahwa mereka itu benar-benar percaya dan mencari Tuhan. Lalu masuk ke dalam rumah pun tidak mudah mencari rumah itu. Dan akhirnya masuk. Dan Tuhan melihat perbuatan mereka itu yang merupakan perbuatan iman. Dan waktu Tuhan berkata, apakah kau percaya? Itu hanya endingnya saja. Tapi Tuhan sudah melihat dari awalnya bagaimana mereka melakukan hal-hal yang menunjukkan keimanan mereka. Makanya saat ditanya aku percaya, Tuhan katakan jadilah menurut imanmu. Kenapa? Karena Tuhan sudah melihat iman mereka. Bukan hanya dari mulutnya, tapi dari kelakuan perbuatan mereka. Makanya seperti dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 26, Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Sementara ini orang sudah menunjukkan perbuatan-perbuatannya, perbuatan iman, dan itu dilihat Tuhan. Maka di mata Tuhan memang kau orang percaya. Jadi bukan hanya karena dia mengatakan aku percaya sehingga dinyatakan dia orang percaya. Tidak, Tuhan sudah melihat bukti kepercayaannya dan melalui perbuatan-perbuatannya. Contoh kedua adalah perempuan pendarahan. Dalam Markus 5 ayat 25 dan seterusnya. Ya, saat itu Yesus sedang dalam proses membangkitkan anak Yairus, kepala rumah ibadah. Di mana orang-orang juga berbondong-bondong ya bersama Yesus. Nah, saat itu dikatakan dalam Markus 5 ayat 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun ya dia menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Jadi dia bukan sekali, sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, sehingga hartanya habis. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Jadi ada satu kondisi perempuan, 12 tahun pendarahan, sudah berkali-kali dia datang kepada tabib untuk disembuhkan, sampai menghabiskan hartanya, dan tidak ada gunanya, bahkan tambah parah. Ini perempuan itu. Ya, bisa saudara bayangkan ya, 12 tahun dia menderita, lalu dia habiskan hartanya pergi ke tabib-tabib sampai habis, tapi nggak ada gunanya, dia makin parah. Dan dia tidak tahu lagi mau kemana, kan sudah habis, tidak bisa lagi pergi ke tabib karena duitnya, uangnya sudah habis. Nah, lalu di ayat 27 dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita, jadi bukan berita, tapi berita-berita. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi dia sudah mendengar Yesus. Ingat ya, kata mendengar ini penting ya. Sudah berkali-kali dia mendengar mengenai Kristus. Nah, lalu apa yang terjadi? Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saat itu adat Yahudi mengatakan orang-orang yang pendarahan itu najis, tidak boleh dia berkeliaran di luar, harus di dalam rumah. Tapi ini perempuan, karena sudah habis-habisan, dan dia ingin sembuh, dan dia sudah mendengar mengenai Yesus berkali-kali, dia memutuskan untuk mencari Yesus, walaupun situasi kondisinya tidak memungkinkan dia. Kalau sampai ketahuan orang, dia pendarahan, berkeliaran di depan kerumunan orang yang banyak itu, sudah bisa bayangkan apa yang terjadi sama perempuan ini. Tapi dia mengambil resiko itu, dia ambil resiko itu. Ya.
Risiko yang akan dia alami itu dia ambil. Demi apa? Demi mencapai Yesus. Sampai dia katakan, kalau aku menjamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Dia jamah, dan dia sembuh. Sebenarnya bukan jubahnya yang menyembuhkan Yesus. Bukan jubahnya yang menyembuhkan, bukan jubah Yesus yang menyembuhkan perempuan ini. Makanya Yesus katakan akhirnya imanmu. Nah di sini, sudah juga lihat prosesnya. Si perempuan ini sudah menunjukkan perbuatan-perbuatan iman. Sudah berkali-kali dia mendengar sama Yesus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan dia sudah mendengarkan mengenai Yesus. Sehingga dia makin percaya. Bertumbuh, bukan sekali. Dia berkali-kali. Makanya dia katakan di dalam ayat ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita, bukan satu berita, beberapa berita tentang Yesus. Kita pun harus sering mendengarkan firman Tuhan supaya iman kita timbul. Dan iman yang timbul itu ditunjukkan oleh perempuan ini dengan apa? Perbuatan-perbuatannya. Walaupun risikonya itu berat. Dia tetap keluar rumahnya menghadapi gerombolan orang yang berbondong-bondong menemani Yesus. Dan dia datang. Bukan dari depan, dari belakang. Hanya sekedar menyamah sajalah katanya. Sudah bisa lihat perbuatan iman itu. Nah itulah yang namanya iman. Jadi bukan hanya sekedar katakan aku percaya. Tuhan yang akan menilai iman kita. Apakah kita benar orang beriman atau tidak. Bukan saya yang menyatakan, saya beriman loh Tuhan. Sama dengan begini. Saya katakan kepada istri saya. Ma, aku percaya sama kamu. Siapa yang menilai saya benar-benar percaya pada istri saya? Ya istri saya. Benar nggak suami saya percaya sama saya? Demikian pada Tuhan. Kalau saya katakan, saya percaya kepadamu Tuhan. Tuhan yang akan menilai saya percaya atau tidak. Bagaimana Tuhan menilainya? Ya dengan melalui perbuatan-perbuatan kita. Sama. Kalau saya katakan kepada istri saya percaya padamu. Tunjukkan dalam perbuatan. Bahwa memang saya percaya sama istri saya. Misalnya, semua gaji saya kasih ke dia. Semua harta saya atas nama istri. Misalnya begitu loh. Handphone nggak pakai PIN. Ya, suruh istri sendiri. Supir saya yang nyariin istri misalnya. Nah itu menunjukkan percaya, tunjukkan dalam perbuatan. Jadi nggak hanya di mulut. Tuhan pun demikian, dia akan melihat perbuatan. Nah si perempuan ini menunjukkan dengan perbuatan-perbuatannya, walaupun risikonya itu berat, dia tidak khawatir. Dia tidak khawatir menghadapi orang begitu banyak. Imannya menggerakkan Tuhan. Sama dengan dua orang buta tadi. Itu orang buta menghadapi orang berbondong-bondong yang begitu Yesus. Itu masuk kelompok terbelakang. Ini orang ngapain sih orang buta ada di sini? Mereka tidak takut, tidak khawatir. Mereka maju terus. Berseru-seru pada Yesus. Yesus tidak melihat, dia maju terus. Dia tidak khawatir. Imannya menggerakkan Tuhan bekerja. Sebagai penutup, kita ambil dari Yesaya 41. Ayat 10. Janganlah takut, itu firman Tuhan. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau Tuhan katakan dari awal tadi, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Saat Tuhan menyampaikan kata jangan, itu sama dengan saat itu mata Tuhan dan perhatian Tuhan sedang tertuju pada kita. Dan Tuhan mengerti benar keberadaan kita, kondisi kita, hati kita. Tahu benar. Saat dia mengatakan jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Mata Tuhan sedang tertuju pada kita, perhatian pada kita, dan dia tahu kondisi kita. Dan dia menyatakan, ya seperti dalam Yesaya tadi, dia akan meneguhkan kita, menolong kita, memegang kita dengan tangan kanannya dan membawa kita pada kemenangan. Dia memberikan pada kita pengharapan bahwa jangan khawatir, aku bersamamu, menyertaimu, aku megang tanganmu, kau tidak akan jatuh dan kau pasti menang. Dan dia berjanji itu. Dia akan memenuhi janji itu.
Itu sebagai bukti bagaimana Allah bertanggung jawab atas hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada masalah, ada atau tidak dalam masalah dalam hidupmu? Kalau tidak ada masalah dalam hidupmu pribadi, kenapa harus khawatir? Tapi kalau ada masalah dalam hidupmu, sekali lagi, kalau ada masalah, adakah masalah dalam hidupmu sendiri? Kalau tidak ada, kenapa kau khawatir? Tapi kalau ada masalah dalam hidupmu, bisakah kau menanganinya? Nah, kalau kau bisa menangani masalah itu, kenapa kau khawatir? Tapi kalau ada masalah dalam hidupmu dan engkau tidak mampu menanganinya, ingat 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Begini bunyi firman Tuhan. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa, bukan luar biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bahkan pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kalaupun ada masalah dalam hidupmu dan kau merasa tidak mampu menanganinya, 1 Korintus 10 ayat 13 menyatakan Tuhan akan memampukan engkau untuk menanggungnya. Jadi kenapa harus khawatir? Kenapa harus khawatir? Saudara kasih Tuhan, sekali lagi, ingat, jangan kita tertipu oleh iblis. Jangan dimakan, itu namanya umpan kekhawatiran. Lawan, buang, serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Biar kita merasakan roh yang Tuhan berikan pada kita, yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sehingga kita mampu melawan iblis. Karena kalau dilawan, dia lari. Iblisnya yang lari. Dia yang penebar benih-benih kekhawatiran itu lari. Sehingga benih-benih itu hilang. Nah, kalau kita melawan itu, akan lari. Tidak akan ada lagi kita rasakan benih-benih kekhawatiran itu. Sehingga akhirnya kita akan mengalami damai sejahtera. Kita sekarang bisa berdoa kepada Tuhan, memohon dengan ucapan syukur. Saudara kasih Tuhan, ingatlah, Tuhan beserta dengan kita. Tidak akan dibiarkannya kita sendiri. Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya.